5 unsur pokok dalam UUD NRWP yang patut diketahui publik rakyat pribumi Papua. Oleh tim ahli pembuatan UUD NRWP dari Parlemen Nasional West Papua PNWP. Catatan pembuka, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik West Papua UUD NRWP, yang baru-baru diajukan oleh Parlemen Nasional West Papua PNWP, dan disahkan oleh Sidang Komite Legislatif ULMP 3 pada tanggal 19 Mei tahun 2022 tepat pukul 3 kita diingatkan kembali tepat jam 3 ayam berkokok 3 kali saat Petrus menyangkal Yesus 3x. Menurut tim ahli PNWP yang menyampaikan konsep UUD, ada 5 unsur penting yang ada dalam UUD NRWP ini yang perlu diketahui oleh publik. Pemberlakuan undang-undang positif formal bagi wilayah West Papua. Hal prinsipil yang pertama dari UUD NRWP ini ialah wilayah West Papua, yang sebelumnya disebut Netherlands New Guinea, West Irian, Irian Jaya, Papua, Papua dan Papua Barat berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh kekuatan kolonial, maka sekarang wilayah ini memiliki hukum positif negara yang melindungi dan mengatur peri kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya Undang-Undang Otonomi yang dikeluarkan Indonesia untuk Otonomi Indonesia Jilid I tahun 1963 sampai tahun 1988, maka Dr. T. W. Wainde telah memproklamirkan negara Melanesia Barat pada tanggal 14 Desember tahun 1988. Ini tepat masa berlaku otonomi pertama, yang berakhir setelah berlaku 25 tahun lamanya. Kemudian Otsus wilayah West Papua tidak memiliki status hukum yang jelas, sampai pemberlakuan UU Otsus No 21/2001, yang kita sebut sebagai Otsus Jilid I, tetapi tim ahli PNWP menyebutnya sebagai Otsus Jilid II, yang dimulai tanggal 1 Januari tahun 2001, beberapa hari setelah pembunuhan Ondofolo Dorteis Hio Eluai, 10–11 November tahun 2001. Kekosongan hukum yang ada dari tahun-tahun 1988 sampai tahun 1998 tidak pernah digubris oleh orang Papua karena masih buta hukum, buta politik dan regime yang otoriter. Kekosongan hukum akan terjadi lagi begitu UU Otsus No 21/2001 berakhir tepat tanggal 19 Mei tahun 2022. Menurut salah satu anggota tim ahli, selama hampir 100 tahun ini West Papua tidak memiliki hukum yang mendapatkan legitimasi rakyat untuk berpemerintahan, melindungi semua makhluk di wilayah West Papua, dan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita hidup dalam aturan orang lain, kita berbicara dalam koridor atau menenang kerangka hukum orang lian, dan kita bertindak menentang hukum negara kolonial. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membela hukum positif kita sendiri. Kita sekarang berhenti melawan hukum orang lain dan mulai membela hukum kita, menaati hukum kita dan menyelenggarakan kehidupan kita menurut hukum kita. Kita pagar rumah kita, halaman kita, kebun kita, kampung kita, suku kita, bangsa kita dengan pagar buatan kita sendiri. Itu intisrinya. Maka seperti dijelaskan dalam mimbar pendidikan politik ULMWP, oleh juru bicara ULMWP Dr. Jacob Rumbiak, UUD NRWP sangat dibutuhkan saat ini untuk mengisi kekosongan atau memasukkan UUD NRWP sebagai pengganti UU No 21/2001 buatan kolonial dimaksud. Kalau ada oknum atau kelompok yang tidak menginginkan kehadiran UUD NRWP, maka orang kampung manapun akan percaya dan yakin, mereka tidak setuju West Papua menjadi merdeka dan berdaulat di luar NKRI. Demikian kata tim ahli PNWP. 2. Pembentukan pemerintahan sementara NRWP. Yang kedua dan utama ialah pemerintahan sementara negara Republik West Papua diberikan dasar hukum untuk dibentuk dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini hal penting pertama yang menjadi tugas dari UUD NRWP. Pemerintahan sementara negara Republik West Papua adalah konsekuensi logis dari pengesahan UUD NRWP sebagai pengganti UU buatan kolonial Indonesia. Adalah perintah undang-undang bahwa sebuah pemerintahan harus dibentuk dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRWP dimaksud. 2. Konstituante. Unsur kedua, yang tidak kalah pentingnya dari pemerintahan.